Kita semua memulainya dengan imajinasi. Karena dengan imajinasilah kita memfokuskan semua energi kita. Energi kita untuk bergerak ke arah wujud yang kita ingin wujudkan. Gitu. Kan semua dimulai dari situ. Setelah kita visualisasi, imajinasi, lalu menjadi gambar. Setelah menjadi gambar, lalu menjadi maket. Ya, setelah menjadi maket, lalu menjadi wujud nyatanya. Gitu. Tuhan itu kecerdasan. Lalu menunjukkan kemampuan jadi energi. Energi memadat jadi materi. Jadi wujud material itu semua dimulai dari kecerdasan. Nah, kita masih bersama dengan guru kita, sahabat semua, dengan Bapak Iwayan Mustika. Pak Wayan, ketika kemudian tadi kita udah bicara tentang orang yang tadinya sukses, berhasil, punya mimpi, punya ekspektasi, tapi kemudian menuai sebuah kegagalan gitu ya. Itu kan kalau orang Jawa sering dikatakan sebagai cokro manggilingan gitu ya. Nah, sebagai seorang pengamat gitu ya, pelaku spiritual, bagaimana Pak Wayan melihat konsep cokro manggilingan ini dalam konteks pribadi maupun sampai dalam bernegara gitu. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari konsep cokro manggilingan ini, Pak? Ya, ada salah satu hukum semesta tentang cokro manggilingan bahwa semua hidup ini berputar, Mas Hendra. Semuanya berputar. Ya, karena di tingkat atom pun itu elektron-elektron berputar mengelilingi inti atom. Semuanya tentang itu. Dalam ilmu ekonomi kita tahu ada kurva-kurva. Kurva di mana ada peningkatan, ada penurunan. Selalu seperti itu. Umur manusia juga seperti itu, Mas. Ada saatnya kita seperti bayi itu di awal, nanti kita memuncak di remaja, atau mungkin dewasa memuncak. Habis itu turun lagi kita. Semua kekuatan daya tubuh kita menurun. Padahal seharusnya kan semakin tua harusnya semakin kuat. Ini enggak, semakin tua ya turun. Mobil secanggih apapun semakin lama semakin turun. Jadi kita hidup di sebuah tempat di dunia ini di mana semuanya akan mengalami perputaran begitu. Ada orang sukses, nanti lihat. Percaya enggak percaya, orang sukses itu pun akan jatuh. Untuk apa? Untuk bangkit di kesuksesan dimensi yang beda. Jadi ada orang sukses di duniawinya, nanti dia akan dibuat jatuh untuk bangkit dalam dimensi rohani. Kalau dia terusin. Tapi kalau dia setelah sukses dan jatuh, dia diem, nggak melanjutkan apa-apa, nah ini nggak ketemu apa-apa. Hidup itu akan menjadi jatuh aja gitu. Seperti orang yang tidak memutar kembali roda perjalanannya. Gitu. Nah, itu pribadi. Setiap pribadi akan sama seperti itu. Keluarga pun sama. Ada keluarga yang sukses, nanti ada saatnya di mana keluarga itu jatuh. Untuk sukses lagi kalau dia mau bangkit. Negara juga sama. Dulu Cina dijajah sama Jepang. Sekarang Cina menjadi negara yang ekonominya bagus sekali dengan berbagai pertemuan. Jepang mulai agak begini gitu. Ya. Dulu Amerika negara adidaya dengan Soviet. Soviet hancur. Lebur menjadi beberapa negara-negara yang terpisah-pisah kan. Nah, sekarang Rusia, Amerika juga jatuh. Kita akan tahu seperti itu, Mas Hendra. Bahkan ketika negara-negara berkumpul menjadi di kesehatan WHO gitu misalnya. Sekarang ada banyak yang keluar gitu. Semua akan demikian. Israel pintar. Persenjataannya bagus. Sekarang bahkan dia mengalami kehancuran juga. Hancur karena peperangan. Nah, kalau bukan karena peperangan, bukan karena penyakit, maka kehancuran disebabkan oleh force majeure. Bencana alam gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bukan karena alam kecil, maka alam besarlah yang akan menyebabkannya seperti itu. Bahkan matahari yang dengan gagah perkasanya membuat cahaya panas yang luar biasa pada saat dia terik. Sang waktu kemudian membuat dia menjadi surup. Surup untuk kemudian kehilangan daya panasnya. Dan membuat orang bisa menikmati sunset. Ada orang bisa menikmati sunrise gitu.
Walaupun cahayanya tetap aja sama gitu. Iya, iya. Tapi perputaran bumi membuat dia bisa menjadi sunrise dan sunset itu tadi. Sehebat apapun dia bersinar. Nah, itu sedang mengingatkan kepada kita. Pagi-pagi, ayam mau berkokok apa tidak berkokok, matahari akan terbit. Ya. Sore-sore, tonggeret mau berbunyi apa tidak, matahari akan surup. Semua akan demikian. Tubuh kita juga demikian. Kehidupan kita juga demikian. Jadi, tugas kita adalah belajar nol. Belajar ikhlas. Ikhlas menerima bahwa hidup di dunia ini memang itulah kenyataan. Kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Mau apa lagi gitu. Ya. Sekaya apa, ada banyak orang Mas Hendra, ngumpulin uang sampai punya banyak uang. Bahkan bisa sampai korupsi triliunan rupiah. Itu saya mikir-mikir, itu untuk apa ya? Itu untuk apa gitu. Oke, anggaplah kemudian saya akan melakukan kebaikan. Misalnya dengan uang 1 triliun atau triliunan yang saya kumpulkan dengan perilaku yang tidak baik, saya akan jadikan untuk kebaikan. Itu kenapa tidak lakukan dengan ketika masih punya uang sedikit lalu lakukan kebaikan? Nah, Itu jauh lebih bagus kan. iya, iya, iya. Kalau untuk sendiri uang triliunan nggak habis dimakan gitu. Itu saya kadang mikir Mas Hendra. Saya punya puluhan juta di tabungan aja sudah kayaknya sudah banyak banget ini gitu. Sudah banyak banget puluhan juta gitu. Karena dulu saya nggak punya sebanyak itu gitu. Iya, iya. Oh. Nah, di saat kemudian seseorang lagi jatuh, Pak Wayan, pemahaman dirinya tentang Tuhan itu kan Ya. menjadi pondasi utama agar dia kemudian bisa bangkit gitu. Ya. Contoh nih, kan banyak orang mengatakan bahwa kemudian Tuhan itu yang kita sembah gitu ya. Bagaimana kalau kemudian jika Tuhan itu bukan sesuatu yang kita sembah saja, tapi juga sesuatu yang bisa kita alami, sesuatu yang hidup di dalam diri kita, yang bisa berbicara melalui intuisi kita dan bergerak melalui imajinasi. Nah, poinnya adalah imajinasi. Ya. Nah, imajinasi merupakan aspek terdekat kan dari sebuah kesadaran ilahi di dalam diri manusia gitu. Nah, banyak orang mencipta sesuatu, tokoh-tokoh terkenal di dunia ini kan menghasilkan sesuatu tuh awalnya dari imajinasi gitu. Apa peran imajinasi untuk menentukan jalan hidup seseorang menurut Pak Wayan? Gini Mas Hendra, ketika seperti yang saya ceritakan kemarin-kemarin, mau produksi apapun, bahkan mau produksi mobil mewah, yang menciptakan pertama memulainya dengan imajinasi. Imajinasi mobil BMW kayak begini. Lalu kemudian dia gambarkan imajinasinya sehingga apa yang dia imajinasikan bisa dilihat banyak orang. Nah, hal yang sama terjadi dalam diri kita. Kita semua memulainya dengan imajinasi. Karena dengan imajinasilah kita memfokuskan semua energi kita. Energi kita untuk bergerak ke arah wujud yang kita ingin wujudkan. Gitu. Kan semua dimulai dari situ. Setelah kita visualisasi, imajinasi, lalu menjadi gambar. Setelah menjadi gambar, lalu menjadi maket. Ya, setelah menjadi maket, lalu menjadi wujud nyatanya. Gitu. Semuanya kan terjadi seperti itu. Gitu. Kalau itu tidak pernah ada di awalnya, maket itu tidak pernah ada, bagaimana dia menjadi nyata? Gitu. Ya. Bahkan ketika kita membangun tanpa gambar pun, gambarnya sudah ada pada tukangnya. Saya sebagai tukang mebel tanda petik Mas Hendra. Saya tukang mebel dalam arti untuk di rumah sendiri aja. Ketika saya mau membuat kitchen set di dapur saya untuk menghemat biaya gitu. Tentu saya berimajinasi dulu Mas Hendra. Di sini akan pasang gini, ini tempat untuk kulkasnya, ini tempat untuk ininya. Lalu saya dalam imajinasi saya gambarkan. Imajinasi itulah kemudian saya potong. Saya jadikan wujud dengan memotong triplek-tripleknya dengan berbagai alat. Saya imajinasikan seakan-akan itu sudah jadi nyata, lalu saya nyatakan. Semua dimulai dari situ. Nah, co-kreator dalam diri kita memulainya dengan imajinasi. Sang kreator utama di alam semesta raya juga memulainya dengan imajinasi. Makanya kita semua dititipin kemampuan berimajinasi. Nah, kekuatan imajinasi itu ada di bagian jiwa kita, di bagian spirit kita. Spirit itu juga bermakna semangat. Jadi kalau pikiran sadar kita terkonek dengan spiritnya, terkonek dengan dirinya sebagai makhluk spiritual,
maka dia akan memiliki spirit atau semangat untuk berimajinasi, menciptakan masa depan yang dia inginkan. Sayangnya banyak orang berpikir ngapain belajar spiritual. Ini kita hidup di dunia, kita butuh hidup dunia, jangan belajar spiritual. Dia nggak tahu bedanya. Orang yang tidak pernah belajar spiritual dengan orang yang belajar spiritual, bedanya seperti yang diceritakan di cerita kisah-kisah Buddha itu. Orang yang tidak belajar spiritual, pada saat dia jatuh akibat cakra manggilingan itu, dia jatuh bagai ranting yang rapuh, nggak bisa kembali lagi. Tapi orang yang belajar spiritual, setidak-tidaknya dia juga akan jatuh, tetapi dia jatuh seperti burung. Jatuh, terbang lagi. Nah, seperti Mas Hendra. Orang lain yang gagal dengan sudah membangun lama channelnya, tiba-tiba jatuh, pasti frustasi. Tapi Mas Hendra begitu jatuh, setidak-tidaknya berharap ada, kemudian berusaha ada, lalu segera melepaskan harapan. Jadi dengan cepat Mas Hendra mengikuti aturan spiritualitas itu, yaitu apa? Bekerja, berharap, lalu melepas harapan. Nah, pada saat melepas harapan, yang tadi bekerja itu bekerja. Gitu. Nah, akhirnya terjadi. Bahkan dalam tempo seminggu kan. Nah, itu keajaiban. Orang menyebutnya keajaiban. Hari pertama galau. Sedih kan, satu keluarga gitu ya. Hari kedua jalan-jalan ke Surabaya gitu ya. Lumayan udah aman gitu ya. Jadi Mas Hendra mengikuti fase yang dialami semua orang ketika mengalami kegagalan atau kekacauan atau ketidakterimaan atas kenyataan, yaitu fase denial, anger, bargaining, depresi, dan acceptance. Nah, orang spiritual cepat masuk ke fase acceptance. Seperti Mas Hendra. Oke, so what next? Ya, itu yang terjadi. So what next? Kalau memang tidak bisa diatasi, maka aku harus cepat-cepat bikin channel baru lah, mulai dari nol lagi. Nah, itu cepatnya begitu. Kalau orang lain dia terpuruk dari nol, terpuruk menjadi minus. Nah, itu bedanya. Bahkan sebelumnya udah bikin ngaji Roso eksklusif ya. Oh ya. Ya. Seperti itu Mas. Tapi Pak, imajinasi yang imajinasi yang liar itu kan tanpa arah hanya kadang menjadi sebuah mimpi yang menguap begitu saja gitu ya. Tapi kita membayangkan sesuatu dengan serius itu sebenarnya kan kita sedang tidak berfantasi ya. Tapi sebenarnya kita ini proses penciptaan gitu ya. Nah, tapi gimana supaya kemudian itu tidak liar hanya sebatas angan-angan aja? Atau dengan pertanyaan lebih konkretnya, bedanya imajinasi sama angan-angan itu apa gitu loh? Ya, kalau orang menghayal, dia selesai di hayalan Mas Hendra. Dia hanya menghayal. Tapi orang yang berimajinasi, jangan lupa ya Mas Hendra, imajinasi itu mungkin berasal dari kata image. Image itu citra. Citra itu adalah bayangan atau apa namanya? Ya, citra itu bayangan yang membentuk sesuatu, gitu, mewujud gitu. Nah, kita ini semua kan bayangan-bayangan yang sedang mewujud. Berarti kita ini sendiri adalah image sebenarnya. Image. Dan image ini tercipta dari imajinasinya siapa? Imajinasinya Sang Pencipta. Tetapi Sang Pencipta apakah ketika berimajinasi akan lahir manusia ini diam saja? Enggak. Dia menciptakan proses pengembangan sperma, pengembangan DNA, itu kan proses juga. Nggak serta-merta, oh aku ingin sebagai Sang Maha Pencipta, aku ingin menciptakan manusia lalu zup, nggak kayak gitu. Bahkan Sang Pencipta itu Mas Hendra, menciptakan yang ada, ini dari tidak ada. Contoh, kita diciptakan dari kan ketiadaan. Dulu, di dalam ilmu medis Mas Hendra, sperma itu tidak dibentuk langsung. Ya. Kita ini pernah tidak ada sebagai sperma. Lalu ada sebagai sperma, tapi belum ada sebagai individu. Baru sebagai sperma dan sebagai sel telur. Mereka butuh proses untuk kemudian menjadi satu dan menjadi benih dan pelan-pelan membelah. Jadi Tuhan yang menciptakan kita pun menjadikan kita ada melalui sebuah proses. Lalu kita ingin menciptakan sesuatu tanpa proses, gimana caranya Mas? Jadi kita mau melampaui Tuhan. Gitu. Kita seakan-akan mau melampaui kehebatan Tuhan. Tuhan menciptakan jagung yang umurnya 3 bulan untuk bisa menghasilkan buah saja. Nggak seketika pohon jagung ada gitu. Dari benih jagung dulu. Di situ alam sedang mengajarkan kepada kita.
kalau kamu percaya padaku sebagai semesta yang maha mencipta ini, lihat bahkan aku pun mencipta melalui sebuah proses. Tidak ada yang instan bagiku. Ya, kun fayakun yang kumaksudkan bukan instan gitu. Tapi manusia ciptaannya saking serakahnya itu pingin cepat-cepat, pingin instan melampaui Tuhannya. Gitu. Alam semesta aja kan tidak bekerja dengan kekacauan kan, artinya butuh struktur. Alam semesta itu beroperasi dengan harmoni yang tertata gitu kan ya. Betul. Nah, bagaimanapun juga imajinasi itu kalau kemudian bisa diterjemahkan dalam sebuah kenyataan, ketika ini butuh struktur namanya keyakinan dan tindakan, Pak Wayan. Tanpa ada keyakinan, tanpa ada belief, tanpa ada action, ya imajinasinya mentah di tataran angan-angan aja itu tadi. Betul, Mas Hendra. Mas Hendra, kita berimajinasi tentu dengan kecerdasan sadar, betul nggak? Ya, benar. Nah, baru mewujud. Tapi Mas Hendra kan selalu ingat apa yang saya katakan, diajarkan kepada saya dulu. Tuhan itu kecerdasan. Lalu menunjukkan kemampuan jadi energi. Energi memadat jadi materi. Jadi wujud material itu semua dimulai dari kecerdasan. Terus apa peran kecerdasan kita? Yaitu tadi, visualisasi, afirmasi. Tapi itu baru di level kecerdasan. Kita harus menggerakkan energi itu, Mas Hendra. Memusatkan energi itu. Baru nanti energinya memadat jadi materi mewujud. Lah, kalau hanya bagian ini aja, itu namanya menghayal, Mas Hendra. Kalau hanya berimajinasi dengan kecerdasan, itu menghayal. Sebelum digerakkan, menunjukkan kemampuannya menjadi energi, itu nggak akan pernah jadi materi. Coba bayangkan, imajinasikan saya bekerja di sebuah tempat, tapi tidur aja di rumah. Nggak bisa, Mas Hendra. Ya, bayangkan saya bekerja di sebuah tempat, di sebuah perusahaan yang bagus, tapi cobalah sering-sering ke tempat itu. Ya minimal mau jadi tukang sapunya dulu dan sebagainya. Kan sudah kerja di situ juga. Nanti dari tukang sapu kita mempelajari juga. Pas masuk ke kantor orang, bersih-bersihin kamarnya kantornya orang, di situ mempelajari segala hal detail, minimal detail letak dulu gitu. Pelajarin tempat-tempat itu. Oh, kalau kantor ini begini. Suatu ketika, kalau kita benar-benar menguasai isi kantor itu, nanti ada orang nanya-nanya ke kita sebagai tukang sapu, bukan kita sih, ada dengar-dengar, aku pingin bikin kantor besar seperti perusahaan itu. Kira-kira isi kantornya apa ya? Lah, si tukang sapu bahkan bisa tahu. Oh, isinya seperti ini. Nah, dia bisa menjadi pendamping arsitek untuk menggambar yang serupa seperti itu. Padahal dia tukang sapu aja. Kan kebayang Mas Hendra ya? Nanti si tukang sapu akan ditanyain, gambar kantornya kayak gini ya? Ya persis. Isi kantornya begini, ya persis. Sebelah sininya ada begini. Dia tahu lebih detail karena dia sambil nyapu, sambil mengamati. Jadi, energi itu pun bisa membuat dia, wah ini tukang sapu kok hebat banget ya. Lalu, karena dia menjadi pendamping arsitek, gimana kalau kamu kuliah jadi arsitek? Siapa tahu begitu misalnya kan. Kan akhirnya dia mewujud, menjadi nyata apa yang dia harapkan. Begitu. Oke. Sederhana sih sebenarnya. Tapi lagi-lagi kalau diputer-puter sih ya Pak Wayan, menyelaraskan antara pikiran, perasaan, tindakan, terus kemudian skill melepaskan, kayaknya itu kunci manifestasi terbaik deh ya. Persis. Tapi tipsnya gimana biar bisa selaras Mas Hendra, kan gitu biasanya pertanyaannya Pak Wayan. Iya. Kalau kita bilang selaras, kenapa disebut selaras, Mas? Dan kenapa juga senapan disebut ada larasnya? Iya, laras panjang. Laras senapan. Apa yang disebut laras senapan? Laras itu mengarahkan peluru ke tujuan. Laras itu membuat kita mudah membidik peluru ke tujuan. Kalau dia menjadi satu laras, selaras, gitu. Artinya kita belajar melatih. Visualisasikan diri kita menciptakan apa. Itu latihan, maksudnya. Visualisasikan, karena tidak semua orang mampu menghayal, Mas Hendra. Menghayal aja belum bisa, gitu. Coba Mas Hendra, saya suruh menghayalkan, coba Mas Hendra hayalkan, kita sedang melakukan upacara besar di Bali. Kebayang nggak Mas Hendra? Upacara apa sesajen apa yang akan diaturkan? Ya nggak bisa, karena Mas Hendra nggak punya pengetahuan tentang itu. Saya juga nggak punya.
Nah, jadi untuk menghayal pun perlu pengetahuan, betul Oh nggak? iya 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 iya. Ya. Jadi Butuh knowledge untuk perlu sebuah knowledge. hayalan gitu ya. Iya, kalau kita ingin saya menghayal ingin punya rumah, tapi nggak punya hayalan tentang rumah seperti apa yang kita inginkan, kan susah. Maka sebelum menghayal pun perlu belajar gitu. Belajar dululah, belajar menghayal gitu. Karena banyak orang tidak mampu untuk memetakan seperti apa yang dia inginkan gitu. Menggambarkan perspektif. Nah itu. Kan tidak fokus, tidak selaras. Tapi bener ya yang dikatakan sama Timothy ya, brother ya. Kalau kamu miskin tuh berarti bodoh gitu ya. Artinya kan orang kalau pengen naik level tuh harus pintar, harus mau belajar gitu ya. Ya. Harus mau belajar. Bener loh Pak Mayan ya. Iya. Kalau nggak ada knowledge untuk kemudian bangkit, merubah nasib gimana gitu. Betul Mas Yana. Kemarin saya pernah minta pengetahuan yang bagus sekali. Saya rindu pada sosok yang sudah lama tidak ada, yang saya tidak pernah belajar. Karena saking rindunya saya panggil, saya ajak ngobrol. Mau minta pelajaran. Minta pelajaran apa? Ditanyain. Ya. Ya terserah, saya minta pelajaran pokoknya. Terus jawaban beliau apa? Oke, saya kasih kamu pelajaran satu. Kamu tahu apa? Ditanyain begitu. Kamu tahu apa? Apa? Saya nanya balik kan. Kamu nggak tahu apa? Kamu nggak tahu apa itu apa? Nggak tahu. Ya, makanya kamu cari tahu apa itu apa. Gitu. Ternyata belakangan yang dimaksud itu apa? Saya disuruh belajar bertanya. Oke. Karena kalau kamu bertanya tentang apa, kamu teruskan dengan kenapa, mengapa, berapa, dan seterusnya tentang apa itu, siapa. Semakin banyak kamu bertanya tentang itu, tentu kamu akan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Semakin banyak kamu dapat pengetahuan, maka kamu akan terbekali oleh pengetahuan. Jadi semua dimulai dengan bertanya tentang apa. Ini apa, itu apa, ini apa, itu apa. Sama dengan yang disampaikan tadi. Hanya orang yang tahu dirinya tidak tahu, baru akan bertanya. Gitu. Belajar bertanya itu susah, Mas Hendra. Karena kebanyakan orang sudah merasa tahu. Gitu. Makanya belajar bodoh tadi itu. Pelajari bodohmu. Belajar bodoh. Tapi jangan tetap bodoh. Itu yang saya diajarkan. Oh, sesimpel ini ternyata gitu. Ya, teman-teman semuanya jangan lupa nanti kita bakal ada webinar online juga dengan Pak Wayan tentang perjalanan ke alam kematian. Sesi offline-nya nanti kita di Bedugul di bulan April sama Mas Reza Watimena, jadi akan tandem gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Faras yang selalu support Ngaji Rosoh. Teman-teman yang butuh minyak balur top dari Bali, silahkan beli di Ngaji Rosoh, Faras Oil, dan berbagai macam produk lainnya. Dan prinsipnya Ngaji Rosoh akan senantiasa konsisten membersamai sahabat-sahabat yang sedang berada pada fase titik terendah untuk kemudian bangkit dalam konteks finansial dan spiritualitas begitu ya. Lagi-lagi kita menghimbau bahwa tanpa tantangan kita itu kadang tidak bisa berkembang gitu ya Pak Wayan ya. Tanpa sebuah kehilangan kita juga kadang tidak bisa menghargai apa yang kita miliki gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dengan Pak Wayan Mustika bisa membantu menjembatani sahabat-sahabat untuk bertumbuh bersama. Oke, terima kasih banyak ya Pak Wayan ya.